Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Susilo Ningsih. Teman-teman semuanya bisa panggil saya dengan Bu Susi. Nah, saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Salatiga dengan program studi Pendidikan Agama Islam semester 7. Kebetulan saya mendapatkan tugas dari kampus untuk pengembangan profesi lapangan atau biasa disebut dengan PPL. Saya mendapatkan kesempatan untuk bergabung di SMK Negeri 2 Salatiga ini dan kita akan belajar bersama-sama. Saya mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas ini di beberapa pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini materi kita yaitu tentang beriman kepada qada dan qadar. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada bab ini? Yang pertama ada pengertian, yang selanjutnya ada dalil, yang ketiga ada kaitan antara takdir, ikhtiar, dan tawakal, yang selanjutnya ada manfaat beriman kepada qada dan qadar. Nah, yang pertama, langsung saja kita bahas mengenai pengertian. Pengertian secara bahasa dan istilah jadi dibagi dua ya. Seperti biasanya, yaitu secara bahasa qada berarti ketentuan, takaran atau ketetapan Allah. Yang selanjutnya secara istilah qada merupakan ketetapan Allah di Lauhul Mahfudz sejak zaman azali. Itu pengertian untuk qada secara bahasa dan secara istilah. Yang selanjutnya qadar. Qadar secara bahasa dan secara istilah jadi sama seperti yang di atas. Qadar secara bahasa ketetapan yang terjadi atau keputusan yang diwujudkan. Sedangkan secara istilah ketetapan yang Allah miliki sifat maha kuasa. Jadi ketetapan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Itu tentang pengertian. Nah, sekarang kita singgung sedikit tentang ciptaan Allah. Jadi ciptaan Allah itu dibagi menjadi dua, yaitu al-khalqu dan yang satunya al-amru. Apa itu al-khalqu? Al-khalqu yaitu ciptaan Allah yang terjadi melalui proses dan ada hukum sebab akibat. Contohnya apa? Contohnya adalah lahirnya seorang anak. Jadi lahirnya seorang anak ini merupakan ciptaan Allah dari golongan al-khalqu, merupakan terjadi akibat karena suatu proses dari kedua orang tuanya dan memiliki hubungan sebab akibat. Yang selanjutnya yaitu al-amru, ciptaan Allah yang bersifat al-amru. Apa itu al-amru? Terwujud seketika. Contohnya yaitu lahirnya Nabi Musa tanpa memiliki sosok seorang ayah. Nah, qadar merupakan realisasi dari qada. Jadi secara sederhananya, qadar merupakan realisasi dari qada. Maka hubungan antara qada dan qadar ini tidak bisa dipisahkan. Qada merupakan ketetapan yang masih bersifat rencana, sedangkan qadar merupakan realisasinya dari qada tersebut. Jadi qada itu rencananya dan ketika sudah terjadi disebut dengan qadar. Selanjutnya yaitu mengenai takdir. Jadi takdir itu dibagi menjadi dua. Yang pertama takdir mubram dan yang kedua takdir mu'allaq. Apa itu takdir mubram? Takdir mubram merupakan takdir yang tidak dapat diubah. Jadi itu sudah ketetapan Allah dan kita sebagai makhluknya tidak bisa mengubahnya. Dan takdir mu'allaq, apa itu takdir mu'allaq? Takdir mu'allaq merupakan takdir yang bisa diubah dengan usaha kita dan atas seizin Allah. Untuk contohnya dari takdir mubram dan takdir mu'allaq ini, yaitu manusia semua akan mati. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa diubah. Kita sebagai manusia tentunya akan mati dan kita tidak tahu kapan kita akan mati. Dan semua itu rahasia Allah. Dan yang contoh kedua yaitu semua manusia di bumi ini memiliki satu ibu kandung. Tidak ada manusia yang memiliki dua ibu kandung atau bahkan lebih. Yang selanjutnya contoh dari takdir mu'allaq, takdir yang tidak dapat diubah, yaitu Allah memberikan manusia kesempatan untuk mengubah dirinya agar menjadi lebih baik. Jadi atas usaha kita takdir
ini bisa diubah. Jadi takdir itu disebut dengan takdir mu'allaq. Nah, selanjutnya yaitu yang akan kita bahas mengenai dalil. Dalil itu terdiri dari dua, yaitu dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli ini bersumber dari akal sehat manusia. Jadi bisa disebut dengan dalil apabila akal manusia itu sehat. Dan selanjutnya ada dalil nakli, dalil berdasarkan Al-Quran dan hadis. Contoh dari dalil akli yaitu orang yang pintar harus belajar. Jika ingin kaya, harus berusaha. Dan ingin merdeka, maka harus berjuang. Ini merupakan contoh dalil akli dari akal sehat manusia. Sedangkan dalil nakli merupakan yang berkaitan dengan qadha dan qadar tadi, yaitu terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 51 dan Quran surat Al-Qamar ayat 49. Jadi kalian nanti bisa dibuka di bukunya atau di Al-Qur'annya tentang dalil, yaitu surat At-Taubah dan surat Al-Qamar. Nah, selanjutnya yaitu mengenai kaitan takdir, ikhtiar, dan tawakal. Jadi ada ketiga hal, yaitu takdir, ikhtiar, dan tawakal. Tiga hal ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Takdir itu apa? Takdir yaitu sudah dijelaskan di awal tadi bahwa takdir merupakan takaran, ukuran, ketetapan, peraturan yang diciptakan oleh Allah dan ditulis di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali dan berlaku untuk semua makhluknya. Yang kedua tentang ikhtiar. Ikhtiar merupakan usaha yang dilakukan atau segala daya dan upaya untuk mencapai sesuatu yang dikehendaki. Dilakukan oleh siapa? Yaitu oleh kita, manusia. Yang selanjutnya tawakal. Tawakal dapat diartikan pasrah atau menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah, seperti itu. Takdir, ikhtiar, dan tawakal ini merupakan tiga hal yang tidak bisa dipisahkan. Dengan kemahakuasaannya, Allah menciptakan undang-undang, peraturan, dan hukum yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Sementara itu, Allah memberikan kita kebebasan untuk memilih dan diberi hak untuk bekerja demi mewujudkan pilihan kita, seperti itu. Yang selanjutnya, fungsi beriman kepada qadha dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perintah yang kita dapat untuk beriman kepada qadha dan qadar itu bukan semata-mata untuk kepentingan Allah, tetapi juga untuk kepentingan kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Apa fungsinya beriman kepada qadha dan qadar dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, mendorong kemajuan dan kemakmuran. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kita tuh akan mendapatkan nasib yang lebih baik apabila kita berusaha, mendorong kemajuan, mendorong semangat kita, dan nantinya akan mencapai kemakmuran. Jadi yang misalnya sekarang ini masih males-males belajar dan merasa bahwa dirinya itu masih kurang pandai atau seperti apapun itu, dan setelah tahu bahwa kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengubah nasib kita apabila kita berusaha, maka sekarang mulai hari ini tanamkan itu dalam diri kita dan maka akan mendorong kemajuan dan kemakmuran. Yang selanjutnya, melatih berhusnuzon atau berprasangka baik. Nah, ini juga ada kaitannya dengan ikhlas ya. Jadi apabila kita mendapatkan sesuatu yang buruk bagi kita, itu belum tentu buruk bagi Allah. Maka syukuri apapun itu. Yang selanjutnya, terhindar dari sifat ragu dan penakut. Nah, ini kenapa kok bisa terhindar dari sifat ragu dan penakut? Karena apabila kita berusaha untuk merubah nasib kita, maka Allah itu akan merubah juga. Maksudnya menghargai usaha kita, seperti itu. Yang selanjutnya, melatih kesabaran. Nah, ikhlas tadi. Seperti itu materi pada hari ini, pada pertemuan kali ini. Untuk pertanyaan atau apa yang belum paham nanti bisa japri ke WhatsApp saya. Terima kasih.